Di sebuah desa terpencil, hiduplah seorang putri cantik bernama Putri Bebita. Seorang pangeran bernama Pangeran Hifzi dan Lontong sang penyihir jahat yang ingin membahayakan hidup sang putri. Desa ini hanya ditinggali mereka bertiga. Ya, namanya juga desa terpencil, segitu deh warganya. Dengan kecantikan yang tak seberapa itu, sang putri berjalan di taman lalu bertemu dengan seorang yang tidak diketahuinya adalah penyihir jahat. Si penyihir lalu memberikan satu keranjang apel yang tanpa disadari oleh sang putri bahwa apel itu telah diracuni. Putri tampak senang. Sang penyihir jahat lalu pergi meninggalkan putri, sedangkan putri pergi bertemu pangeran membawa satu keranjang apel. Ini adalah masa terindah sang putri. Deg-degan di hatiku. Selamat malam Balai Sarbini. Selamat datang di Stand Up Comedy Indonesia Season 7 Magical in 7. Aku senang sekali. Malam ini akhirnya aku menjadi diriku sendiri. Aku menjadi putri. Karena kecantikanku, aku berhasil membuat laki-laki menyerahkan apel-apel ini. Pangeranku mana ya? Aku ingin membagi apel ini dan buah lainnya. Pangeran. Selamat malam Balai Sarbini. Hei, kamu siapa? Aku putri salju. Hah? Kagetnya yang lebih ikhlas dong. Hahaha. Aku tidak percaya. Kenapa? Kamu lebih ke nastar. Itu kue salju. Pangeran, aku cuma mau ngasih tahu Pangeran, tadi aku dapat apel ini dari warga. Padahal kan kita di desa ini hanya bertiga, Pangeran. Tidak, kita di desa ini tidak bertiga. Jadi? Kita di sini ada penyihir-penyihir tawa. Oke. Yang mereka akan menilai para kurcaci yang ada di sini nanti. Oh boleh Pangeran. Yang pertama, penyihir tawanya adalah dia sangat melegenda di tanah desa kita ini, yaitu Pak D. Indro Warkop. Assalamualaikum. Pangeran, kita juga punya penyihir tawa di desa ini yang sudah melanglang buana ke negara-negara lain. Ada Panji Pragiwaksono. Yang terakhir ada penyihir tawa yang mukanya tampak jahat tapi ternyata jahat juga hatinya. Ini dia Cak Lontong. Wes, Riciga. Aduh. Wah, kamu mau makan apel itu? Iya. Kasihan dia. Ngomong. Kamu makan. Pangeran, Heeh. kurang lengkap nih. Kenapa? Kamu ada nasi sama bumbu rendang gak? Waduh kamu nih. Pangeran! Aku merasa ada yang aneh di mukaku. Dari tadi juga aneh. Gak usah sok sekarang lah. Dari tadi juga saya sudah berkata. Kayaknya. Kenapa? Racun membengkak. Tadi gak gini. Pangeran, aku gak bisa ketawa. Wah, kamu tidak bisa tertawa. Kayaknya ada racun deh di apel tadi, Pangeran. Tenang saja, karena aku punya kurcaci-kurcaci yang nanti akan menghibur kamu. Bisa ketawa lagi, Pangeran? Insya Allah. Dan Siapa mereka aja? akan mengatakan, Putri Bebita akan tertawa kalau apa? Oke, Pangeran. Mereka akan masuk satu persatu. Nanti. Boleh. Langsung saja. Ini dia. Kurcaci yang pertama. Didi. Putri Bebita akan tertawa kalau Putra Uma diri bonding. Kurcaci yang kedua. Ini dia. Arya Novrianus. Putri Bebita akan tertawa kalau Babe Bebita. Maaf. Berikutnya, ini dia
Sepertinya dia sih bukan kurcaci sih, Putra Uma. Putri Bebita akan tertawa kalau aku menjadi seekor minion ungu. Dan kurcaci berikutnya, ini dia dari Bekasi, Romi Hake. Putri Bebita akan tertawa kalau itu pemain Chelsea. Berikutnya kurcaci yang sangat gagah, ini dia Deswin Fakih. Putri Bebita akan tertawa kalau aku menikahi betisnya. Berikutnya ini dia Jupri. Putri Bebita akan ketawa kalau hanya untuk. Dan ini dia kurcaci yang paling bungsu, Boa Sartika. Putri Bebita akan ketawa kalau Bulan bisa ngomong. Kalau Bulan bisa ngomong, hei. Gimana? Kamu sudah bisa tertawa? Aku udah bisa tertawa tapi aku ingin tertawa lebih terbahak-bahak, Pangeran. Kamu ingin tertawa lebih terbahak-bahak? Iya. Mereka akan membawakan materi sesuai dengan tema malam ini, yaitu Masa Terindah. Masa terindah. Masa Terindah. Kamu pengen langsung melihat komika yang pertama? Aku pengen. Dia ini sebenarnya bukan kurcaci. Tapi apa? Apa ya? Empedu kunang-kunang. Langsung saja ya kita panggilkan. Ini dia kurcaci pertama, Putra Uma. Masa indah gue itu gak indah-indah amat. Tapi gue punya satu hal indah yang hidupnya orang lain. Mau tahu kan? Mau tahu? Makanya tonton sekarang. KFC, jagonya ayam. Selamat malam Balai Sarbini. Udah pada siap mental kan? Masa terindah, gue itu gak indah-indah banget. Banter-banter paling, gue tuh pas kecil punya mainan yang gue sukain. Gue tuh sering banget main topeng-topengan. Saking seringnya, sampai lupa mana muka gue yang asli. Ini buktinya. Saya kebalik. Sama kan? Atau gue lebih ganteng? Gue buka ya. Hah. Dan gue itu suka main polisi maling. Tapi walaupun gue jadi polisi, tetap dianggap maling. Gue dianggap maling, bukannya ngejar malah dikejar sama warga. Masa terindah tuh kalau lu punya sahabat baik, tapi sahabat gue berkhianat. Dia suka jelek-jelekin gue dari belakang. Katanya jelek-jelekin dari depan, jeleknya keterlaluan. Makanya gue memilih bersahabat baik dengan diri gue sendiri. Tapi diri gue sendiri jelek-jelekin diri gue sendiri. Dasar gak tahu diri. Apalagi yang mau lo harapin gue punya masa terindah? Liburan. Gue tuh jarang liburan. Sekalinya liburan ke pantai selatan. Itu pun disuruh pakai baju warna hijau. Gue diajak liburan cuma buat matahin mitos. Liburan aja susah, apalagi nyari hiburan. Misal ke rumah hantu bareng gebetan. Ayo sayang, kita masuk ke rumah hantu. Wah, setannya serem banget. Ini aku sayang. Kita kan masih di teras rumah kamu. Ada foto yang mau gue tunjukin ke kalian. Nih. Ya, kasihan ya di foto ini. Pasti dia gak akan mau lahir kalau tahu gedenya begini. Ini foto gue pas kecil. Indah kan masa kecil gue? Masih sangat manusiawi. Percaya kan lu kalau mutasi itu ada? Emak gue bilang ini foto kecil gue.
Gue ragu. Palingan emak gue cuma jaga perasaan gue doang. Gue tuh pas kecil gak punya tanda lahir. Kelihatannya pas udah gede. Orang enak kalau masih kecil udah punya tanda lahir. Yang namanya Rudi yang mana sih? Itu yang punya telat di bawah dagu. Kalau Putra yang mana? Itu yang jelek. Tapi kan orang jelek banyak. Cari yang paling jelek. Dulu foto gue masih pantas dipajang di ruang tamu. Sekarang udah gede lebih pantas dipajang di bungkus rokok. Gua rasa nih gue pas kecil gak pernah dikasih makan ayam KFC. Tapi dikasih makan ayam cemani buat pesugihan. Gue tuh heran gitu ya. Pas kecil gue baik-baik aja. Kok pas gede gini gitu. Padahal tradisinya sama. Gue pas bayi juga dijemur di bawah matahari pagi. Cuma mak gue lupa ngangkat. Dan kejadian itu berulang. Sampai gue SMA. Gue Putra Uma, terima kasih. Yeay, tepuk tangan buat Putra Uma. Luar biasa. Langsung saja komentar yang pertama, ini dia dari Pade Indro. Uma. Iya, Om. Semakin rileks sih kelihatan apa kamu bagi pandangan apa segala, walaupun waktu itu juga sudah kelihatan tenang bagi pandangan. Ini sekarang agak patah-patah. Mungkin karena kamu ingin berusaha supaya nggak slip of the tongue ya. Itu aja keren. Makasih ya Om Indro. Selanjutnya Mas Panji. Menurut penonton Suci mungkin gak dia dapat cewek cakep? Alhamdulillah masih ada kepercayaan loh. Moga-moga nih panjang, karena prediksi gue malam ini aja lu bagus banget. Gue yakin lu akan bertahan cukup lama, sukses terus, jaga temponya biar gak cepet-cepet hilang di tengah-tengah kompetisi. Selamat Putra Uma. Makasih Bang Panji. Gimana, seneng gak malam ini? Alhamdulillah senang. Seneng Coba, ya? Muka seneng gimana? Muka? Waduh. Wah. Tetap di Stand Up Comedy Indonesia Season 7 Magical in 7. Let's make love. Masih di Stand Up Comedy Indonesia Season 7 Magical in 7. Let's make love. Yang dipersembahkan oleh KFC Jagonya Ayah. Ini ada siapa nih yang tampil nih abis ini? Aduh, ini pokoknya yang paling emplek-emplek. Emplek-emplek istilah apa itu? Harusnya ya dia yang jadi pangerannya. Karena dia memenuhi semua kriteria untuk menjadi seorang pangeran. Emang aku tidak memenuhi? Ya enggak lah. Ini badanku penuh. Langsung saja kita panggilkan kurcaci kita yang berikutnya. Deswin. Penyalahgunaan fungsi lem bisa merusak masa terindah kita waktu kecil. Pengen tahu kelanjutannya? Saksikan saya sekarang. Selamat malam Lesar Bini. Kenalin, nama saya Deswin. Tema malam ini masa terindah. Masa terindah saya adalah masa kecil. Masa-masa saya nggak pernah diajarkan yang namanya kebencian. Weekend saya itu selalu kebahagiaan. Pagi nonton Doraemon, ya gak sih? Siangan dikit Dragon Ball, ya. Malaman dikit Angling Dharma. Simple, tapi kita bahagia gitu. Dibandingkan sama bocah-bocah zaman sekarang yang sering melakukan hal-hal yang tidak baik tapi di depan umum. Kayak waktu tuh saya ngeliat tuh ada bocah di pojokan pakai baju panjang segini, tau gak sih? Yang tulisannya YOGS. Tahu gak ngapain? Wah, ngelem nih anak. Ya emang kayak gitu, muka-muka ngelem tuh kayak muka-muka kesedot limbah pabrik, tau gak sih? Sebagai anggota BNN yang peka dan responsif, wah tepuk tangan untuk BNN. Dan kenapa saya bilang nih lem ini berbahaya? Karena itu bisa merusak masa indah kalian karena langsung nyerang ke otak. Langsung menimbulkan halusinasi. Ini beneran saya pernah ngeliat nih, ada yang ngelem nih ya. Ini halusinasi jadi tikil arwana. Ini bener nih, ada juga nih yang. Apaan lu? Berani sama gua lu? Ini halusinasi jadi Son Goku. Tapi bener ada juga nih yang saya ngeliat nih.
Nah ini halusinasi jadi anggota DPR yang tidur saat rapat. Itu namanya teknik menjilat juri. Dan masa terindah saya adalah ketika saya kerja di BNN. Kenapa saya bilang indah? Karena teman-teman saya yang dulu ngejauhin saya itu langsung ngedeketin. Langsung jadi respect sama saya ketemu di jalan. Wih Deswin kerja di BNN. Sukses sekarang, pinjam duit. Tapi banyak aja orang yang ngerusak masa indah saya kerja di BNN dengan memberikan komentar-komentar yang negatif gitu. Ada yang nanya ke saya, Win kenapa sih orang BNN tuh kalau misalkan gerebek-gerebek itu pasti kasar. Ini gimana kalau misalkan pertanyaan saya balik. Emang kalian pernah ngeliat ada orang gerebek secara sopan? Hah, ada? Pas di briefing sama komandan gitu. Deswin siap, Anto siap. Target kita namanya Taufik. Itu rumahnya di depan. Kita sergap. Tek tek tek. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bapak ibunya yang buka gitu kan. Dari mana mas? Gini bu. Nih, saya dari BNN nih bu ya. Dengar-dengar Topik jadi bandar narkoba bu ya. Iya mas bener udah 3 tahun alhamdulillah. Gini bu, nih mohon maaf nih bu ya. Kalau boleh nih, ini kami boleh nangkep gak sih bu? Nih ya itu juga kalau ibu berkenan bu. Aduh gimana mas ya. Si Topik lagi gak mood. Ntar aja nih kalau mood kami kabarin ya. Gak mungkin ya kan. Gak mungkin gitu. Ada lagi yang bilang kenapa kasar itu bukan kasar. Kami itu tegas. Kami itu tegas gak bisa kami lembek. Gimana kalau misalkan pelaku itu lari. Kami lembek itu gimana? Dia lari. Begitu dapat bukan ditangkap tapi dipeluk dari belakang. Kamu tuh kemana aja? Aku tuh udah lama tau pengen nangkep kamu. Aduh bang jangan dipukul saya bang, jangan dipukul bang. Aku bukan cowok ringan tangan. Ini borgol pakai sendiri. Terima kasih saya Deswin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, tepuk tangan buat Deswin. Nah Kak Gita nih seneng nih kalau gini-gini. Sorry ini ada apa? Aku juga ada Kak. Biarin aja situ ya. Kita komentar dari Bang Panji Pragiwaksono. Tepuk tangan dulu untuk Deswin, bagus banget. Gue rasa kualitas terbaik dari lu ya, lu tuh tahu apa yang lucu dan apa yang enggak, lu sensitivitas komedinya bagus dan gue bisa nilai itu dari hasil dari penulisan yang rapi. Kita bisa ngeliat tuh sebagai orang yang tahu nulis komedi bisa dilihat strukturnya dan itu bagus banget. Gue mau ngasih julukan sama lu, tapi ini gak serta-merta sesuatu yang baik. Lu tuh kayak Chris John, oke? Chris John tuh juara dunia, jangan salah. Bagus banget, tapi Chris John gak pernah punya killing punch. Chris John gak pernah bikin orang KO. Tapi Chris John juara dengan selalu bertahan sebagai orang yang nilainya paling tinggi. Itu yang kita cari untuk Deswin Fakih supaya bisa punya karir yang cemerlang. Thank you, makasih. Keren banget. Oke, lanjut ke Calontong. Nah ini tema ini masih masuk masa indah kamu, apalagi kamu menggambarkan masa indah saat dinas di BNN. Ini luar biasa, beri tepuk tangan buat Deswin dong. Aku ibaratkan kamu ini Krisdayanti. Kenapa Cak? Kenapa Krisdayanti Cak? Kalau boleh tahu Cak, kenapa Krisdayanti? Sama Chris John sama-sama punya Chris. Suaranya Krisdayanti bagus. Chris John? Aku belum pernah dengar Chris John tinju sambil bernyanyi sih. Ini nilainya kapan rencananya? Oh iya. Deswin balik. Balik. Dongeng terus aja sampai maghrib besok. Kamu berhenti ketika orang tertawa, ngomong ketika kamu ngomong, kan diem ketika kamu diem. Itu timingnya pas. Timingnya pas. Cukup, terima kasih. Enggak Tanggepin. Terima kasih, Cak. Luar biasa Calontong. Silakan Pak D, mungkin mau menggigit Calontong juga. Silakan Pak D komentarnya.
Aku cuman mikir kayak gini aja. Aku sempat kemarin bilang kan ketika lo udah sebut BNN hati-hati lo akan bertahan kan. Ternyata sampai sekarang yang kedua lo konsisten masih BNN lo dan relate juga sama tema hari ini. Itu keren banget, menurut gua keren banget. Lo banyak sekali justru hal-hal yang gak terduga sekarang ini. Bagaimana lo main dengan act out, bagaimana lo main dengan bahkan ekspresi. Gue lihat bukan sekedar udah bermain ekspresi dan keren banget. Hebat, Deswin. Selamat ya. Ya, makasih. Iya. Yang pasti abis ini masih ada lagi kurcaci-kurcaci yang akan menebar tawa dan menceritakan masa indahnya mereka. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Stand Up Comedy Indonesia Season 7 Magical in 7. Masih di Stand Up Comedy Indonesia Season 7 Magical in 7. Yeay. Yang dipersembahkan oleh KFC. KFC jagonya ayam. Bagus kali ini. Ini kurcaci yang berikutnya adalah kurcaci yang paling hitam di keluarganya. Wah. Karena yang lainnya abu-abu. Langsung aja kita panggilkan. Ini dia kurcaci ketiga dari Pamulang, Jupri. Masa indah adalah masa yang menurut gua lu memiliki sesuatu dan lu masih bisa ngejaganya sampai sekarang. Mau tahu? Saksikan sekarang. Assalamualaikum cinta. Weh, tepuk tangan dong buat Balai Sarbende. Masa-masa indah gue adalah masa-masa ketika gue dikasih motor sama bokap gue. Dikasih ya. Bisa dilihat di belakang nih. Mancai ya. Mancai. Kenapa? Lu menghina gue? Hah? Kayak topeng monyet ya. Tapi gue cinta kok sama motor gue. Kata orang, di itu mah motor buat nganter galon. Lah, nganter gas juga bisa. Men. Ya tapi gue banyak dah momentum indah saat gue naik motor ini. Soalnya gue pernah, gue berangkat gue pulang dari kampus ya kan dengan tenang, hati yang tenang. Gue lewat pasar, ada nenek-nenek bawa belanjaan, itu berhentiin gue gitu. Ojek lah. Gue bilang, maaf nih, saya mahasiswa Win bukan tukang ojek. Terus neneknya kayak mandang gue dengan tajam, terus dia bilang, capek. Ya, oke, saya anterin ya. Ya, saya ojek, udah putus kuliah udah. Ya, naik. Ayo naik. Ayo naik. Nenek-neneknya naik. Panas ya, jangan duduk di knalpot, jangan. Gitu. Duduk di jok, ada galon, oh ya lupa gue. Gue habis nganter galon, gue lupa gue. Naik. Udah duduk, gue tanya gitu, Nek mau kemana Nek? Kemana aja yang penting sama abang, wah. Gue dipeluk kenceng banget men, di leher lagi. Ampun Nek. Tapi emang ternyata neneknya emang butuh bantuan gua karena rumahnya tuh di pedalaman yang aksesnya emang harus naik motor doang gitu. Ya kan gue tanya gitu, maaf nih Nek, saya gak tahu jalan ini Nek. Tenang aja, gue buka Google Translate. Google Map woi. Google Map. Dan diarahin, dia hafal jalan, diarahin sama dia. Kiri, gue ke kiri kan. Kanan, gue ke kanannya. Kiri, gue ke kanannya. Kiri, denger gak sih lu ya Allah. Set disikut sama nenek-neneknya. Sikutnya runcing kayak habis diraut tuh. Tapi momentum indah yang gue terima adalah saat gue nyampe di situ ternyata cucu-cucunya itu udah pada ngumpul gitu. Pas gue sampai, nenek pulang. Anjir, hati gue tenang. Terus ada momentumnya itu rusak gara-gara ada satu cucunya teriak, cie nenek bawa cowok baru. Neneknya salting, apaan sih ya, jangan dicengin. Gue menyesal. Ya dan motor gue ini juga banyak pengalaman indah ketika gue bareng sama pacar gue.
Enak dah. Iya. Gue tuh nggak malu gitu bawa cewek gue dengan motor ini. Cewek gue yang malu ya. Iya. Iya gue naik motor dia masih pakai helm full face kan. Sayang, helmnya lepas. Nggak mau, malu. Pakai dijahit lagi. Males. Tapi punya motor jelek juga ada nggak indahnya juga. Soalnya gue juga suka iri gitu sama motor yang ninja itu loh. Kalau gaya pacarannya tuh, ya kan ada cewek naik motor ninja itu, dia kalau naik motor tuh nukik gitu, tau gak sih? Turun banget sampai bisa ganti busi tuh. Ya kenapa sih? Ada juga peluknya tuh erat buat kayak toke. Itu nggak lepas tuh nunggu petir. Itu ceweknya dilempar ke tembok nempel gitu. Gitu. Ya tapi gue nggak bisa gitu karena cewek gue tuh baik-baik aja. Soalnya gue bilang sayang peluk dong, nggak mau ah. Terus gue gue kasih kode aja, sayang dingin gitu. Disetrika badan gue. Ya nama gue Jupri, terima kasih. Yeay, tepuk tangan buat Jupri. Luar biasa. Oke. Nah, walaupun penampilannya bagus tapi Jupri tadi over 15 second. Iya. Gak apa-apa, penampilannya keren. Yes, langsung aja kita dengar apa kata Cak Lontong. Asik sekali malam ini ya. Luar biasa itu menurut aku. Kamu bicara masa indah dengan sepeda motor kesayanganmu. Bisa buat ngangkut galon, ngangkut gas. Aku pingin punya yang seperti itu. Mobil juga bisa. Fokus, pencurian, fokus. Balik, fokus ya. Dan menurut aku itu luar biasa dan kamu mahir mempermainkan emosi orang. Kamu tahu bahwa kamu sedang diikuti cerita kamu sehingga kamu nyantai dan menempatkan sesuatu pas di posisinya. Mudah-mudahan ya, mudah. Apa? Udah gak usah dipikirin, gila. Iya. Tinggalin aja. Silakan Pak Dendro. Jupri, Iya Pak De. keren banget lu. Gue catet di 20 detik berikutnya lu udah nguasain. Itu elah keren banget. Lu bahkan mendikte, gue mendikte penonton gitu. Kapan gue harus genjot ketawa gue. Dan ada berapa yang lu gak puas punchline-nya lo tambah di situ. Lo bikin double punchline, itu menurut gue brilian banget. Kompor gas. Kedua, Ji. Minggu kemarin Jupri dapat kompor Kompor gas. gas. Minggu ini juga dapat kompor gas. Alhamdulillah. Luar biasa. Silakan Bang Panji komentarnya. Bingung gue tadi merhatiin ini orang enak banget ditonton kenapa ya. Gue tuh mendapatkan kesan yang sama kayak gue nonton Aco. Muhammad Kliaco. Muhammad Kliaco itu salah satu komika favorit gue. Dia tuh bisa buat kita larut dalam ceritanya. Buat kita lupa kalau dia sebenarnya lagi stand up. Kayaknya kita cuma dengerin dia cerita aja. Terus lu tuh emang bisa milih diksi yang tepat. Gue cukup yakin lu akan berjalan panjang Jupri. Cuman hati-hati aja jangan sampai terlalu lalai. Biar gimana pun juga kita kuat di penulisan dan harus kuat di delivery. Tapi untuk malam ini lu bagus banget. Terima kasih Bang. Sekali lagi boleh tepuk tangan buat Jupri. Sekaligus komika yang mendapatkan kompor gas pertama di malam ini. Betul sekali. Apakah nanti akan ada lagi komika-komika yang mendapatkan kompor gas lainnya? Makanya jangan kemana-mana, tetap di Stand Up Comedy Indonesia Season 7 Magical in 7. Let's make love. Yeah. Masih di Stand Up Comedy Indonesia Season 7 Magical in 7. Komika yang berikutnya ini dia selalu membawa pendukung yang banyak ke Balai Sarbi ini. Wah, luar biasa. Fansnya banyak. Fansnya banyak. Yeah. Dia dari Bekasi, Dari jauh Bekasi, banget. Jauh yes. banget dari Bekasi, langsung saja. Ini dia, Romi Hakim.
Tonight, masa indah anak Bantar Gebang. Mau tahu lebih lanjut? Saksikan sekarang. Assalamualaikum. Selamat malam good people. Ya, gue Romi Hakim dari Bantar Gebang. Masa indah anak Bantar Gebang. Ya Allah. Waktu kecil, gue tuh suka cari undur-undur. Ya, ada yang tahu caranya nggak? Ya, caranya tuh pakai ini, sedotan, teh sisir, gula batu. Nggak boleh yang lain, nggak boleh. Gula Jawa nggak boleh. Lalu gue arahin ke tanah, gue tiup. Itu ntar undur-undurnya kelilipan. Bang, pasir mulu nih bang. Ya, dan sedotan ini nih, kalau gue iseng, gue senang tuh bakar sedotan. Sedotan gue bakar ntar netes-netes. Tes, 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 deg-deg tak, deg, des. Terus kena kaki udahan. Besoknya melendung. 9 bulan. Perih. Gue tiup. Bang, pasir mulu ini bang. Dan mainan masa indah gue, itu karambol. Karena gue bisa main bareng teman-teman ya. Sampai akhirnya gue dimusuhin saat musim berganti. Jadi musim Tamiya. Gue dong yang gak punya Tamiya. Teman macam apa? Yang musuhin temennya cuma karena Tamiya, ya Allah. Padahal dulu dia main karambol bareng di rumah gue. Sekarang mereka main Tamiya di meja karambol gue. Enggak. Gue jadi main karambol sendirian. Gue kesel, gue sentil sekenceng-kencengnya tuh. Bertak, tak, 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 tak. Ku tak mau tak. Ternyata gak asik ya main sendiri. Dari situ gue mulai nabung, biar bisa menyeimbangi kehidupan teman-teman gue yang glamor. Dan kebelilah Tamiya standar, gak kayak teman gue, Tamiyanya udah modifan. Pakai ban kecil, pelek 17, joknya dipapas, knalpot bobokan, BBKB digade. Kenapa emang teman-teman gue ini? Ya. Dan baterainya juga bisa dicas. Jadi kalau habis dicas, kalau motornya lama gitu, beda sama gua, Tamiya standar. Baterainya juga baterai Aukarin tuh. Ya kayak gini nih. Kalau habis nggak bisa dicas, paling dijemur, bareng rengginang. Dan kalau motornya nggak lama, putaran pertama masih kencang tuh, putaran kedua malah golput. Jangan golput teman-teman. Romi Hakim, terima kasih. Yeay, tepuk tangan buat Romi Hakim. Luar biasa. Oke, Romi. Oh, tapi Romi ini tadi walaupun penampilannya bagus, dia over 20 second. Betul sekali Romi. Tapi nggak apa-apa. Oke, silakan komentar dari Pak Deindro. Pak Deindro. Kemarin kan kritikku kamu terlalu cepat ya. Ada terlalu cepat, oleh karena itu artikulasinya. Sekarang lebih bagus, lebih pelan-pelan. Tapi aku justru terasa kamu terlalu hati-hati nih. Tolong manajemen waktunya. Itu aja, keren banget. Terima kasih Pak De. Oke, selanjutnya Bang Panji. Rom, sebelum gua ngomongin penilaian gua mau ngasih tahu nilai lu di sini bagus. Tapi gua punya masalah dan gua ngomong ini karena nggak ada urusan sama menang atau enggak. Gua peduli sama karir lu. Orang nih semua ketawa nih ngeliat lu, ketawa banget. Tapi orang yang ketawa ngeliat lu, ketika nonton Bintang BT, udah nggak akan suka lagi sama lu. Karena Bintang BT persis seperti lu, tapi jauh lebih lucu. Gua curiga Rom ini ketemu stand up sebelum ketemu dirinya. Ciri-cirinya adalah orang kalau ketemu stand up sebelum ketemu dirinya, stand upnya nggak ada karakter, ciri,
spesifik dari dirinya. Gue gak peduli lu menang atau enggak, karena yang juara dari semua ini cuma satu. Tapi gue peduli sama karir semua peserta. Lu mesti mikirin itu Rom, kalau pengen punya karir yang panjang di stand up ya. Thank you. Sekali lagi tepuk tangan untuk Romi Hakim. Makasih Romi Hakim, semangat. Luar biasa, makasih. Silakan kembali. Dan berikutnya. Ini ada komika dari Bandung. Mana yang teman-teman dari Bandung? Ada satu orang di sana ya, luar biasa. Dan dia tuh kalau stand up mukanya selalu melas gitu, melas aja. Tapi Sedih, mukanya aja kan? Mukanya aja. Iya, Kalau iya. materinya sih yoi-yoi. Langsung Yoi-yoi. saja. Ini dia, Kang Didi. Penasaran kayak apa momen indah kuli bangunan? Tonton. Perkenalkan teman-teman, nama saya Didi. Saya sudah menikah dan pekerjaan saya ini kuli bangunan. Ngomong-ngomong tentang momen indah, salah satu momen indah dalam hidup saya adalah ketika saya melihat tumbuh kembang anak saya. Melihat dia mulai merangkak, berdiri, salto. Ya, teman. Terus melihat dia belajar ngomong, sampai belajar berbohong. Itu indah banget teman-teman. Makanya kalau ada orang yang bilang orang miskin banyak anak itu sengsara, mereka cuma ngelihat dari luarnya. Kalau mereka ngelihat dari dalemannya, wah lebih parah. Ya teman. Momen terindah yang lainnya yang saya pernah rasakan adalah ketika saya mendapatkan golden ticket Suci 7. Yeay, keren. Ini fotonya ada teman-teman. Nih lihat teman-teman, tolong perhatikan muka saya nih. Ya, muka saya ini mau mendapatkan golden ticket ataupun mendapatkan masalah, ya kayak gini. Iya, emang udah sedih mukanya. Jadi banyak orang yang bilang, oh ini mah dibikin sedih nih biar orang kasihan. Enggak, golden ticket aja kayak gitu teman-teman. Terus kemarin kan waktu saya datang ke Jakarta audisi itu teman-teman, saya ongkos aja minjem teman-teman. Ya jadi dan teman-teman pas audisi itu saya sempat dibikin tegang sama Pak De Indro. Dia bilang kayak gini, saya mah enggak. Nah pas Pak De Indro bilang enggak, di otak saya langsung terbayang hutang yang harus saya bayar. Iya. Ngomong-ngomong hal indah teman-teman, buat saya udah bisa makan aja udah indah teman-teman. Iya, karena standar kebahagiaan orang miskin kayak saya tuh rendah. Kalau orang kaya beli rumah, beli mobil, beli Kopaja. Biasa aja kan? Woles. Tapi kalau orang kaya saya, lunas cicilan motor aja, ngadain syukuran. Iya, jadi momen indah. Ngundang-ngundang tetangga, terus orang-orang pada nanya, alhamdulillah ya Kang motornya udah lunas. Tapi ngomong-ngomong motornya mana ya Kang? Udah dijual? Buat biaya syukuran? Tapi walaupun rendah standar kita, tapi susah banget kita untuk mendapat kebahagiaan teman-teman. Iya, enggak kayak cerita-cerita di FTV, indah-indah, bahagia-bahagia. Judul FTV itu tuh aneh-aneh, ganteng-ganteng kuli bangunan. Iya. Kuli bangunan mah gak perlu ganteng. Yang penting pinter. Pinter ngecor. Ya teman-teman, kalau ngomongin hal indah masa kecil, saya tuh ingat waktu tinggal sama nenek saya. Saya tuh paling seneng kalau ada ayam nenek saya yang mati. Iya, karena gini teman-teman, zaman sekarang kalau ada ayam yang mati itu kan dibuang, dibunuh, takut flu burung. Kalau zaman saya mah enggak, kalau ada ayam yang mati itu terus dimati itu buru-buru dipotong. Iya, takut keburu mati, dimakan. Jadi saya tuh paling senang kalau ada ayam nenek saya yang sakit. Karena artinya saya bisa makan daging ayam. Karena dulu teman-teman, saya tuh baru bisa makan daging ayam kalau bukan karena ayam yang sakit, saya yang sakit. Iya. Jadi misalnya kalau misalnya saya pengen daging ayam terus nggak ada ayam yang sakit, ya saya bikin sakit ayam nenek saya. Ya. Saya kasih makan karet. Saya suruh hujan-hujanan. Saya kasih dia beban pikiran.
Kalau masih belum sakit juga, terpaksa saya yang makan karet. Saya Dede, Assalamualaikum. Jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah. Oke, silakan komentar dari Bang Panji. Lu bisa jadi komika yang kelihatan paling gak nyaman manggung di Suci. Kayak gak nyaman sama penonton, gak nyaman sama diri sendiri gitu. Tapi lu jenaka, dan menurut gua, tadi gua ngomong sama juru-juri yang lain, lu tuh adalah komika yang sangat berharga. Karena walaupun misalnya gue jujur-jujuran aja dia, punchline lu tuh gak sekuat-kuat yang lain, tapi gue pengen denger cerita lu, gue pengen denger perspektif lu, karena buat gua menarik gitu ngelihat kehidupan orang miskin. Nah hal-hal kayak gini itu menarik menurut gua. Gua berharap lu bertahan, tapi Didi lu harus genjot kemampuan teknis lu. Supaya kita bisa dengar cerita-cerita jenaka dari seorang miskin. Terima kasih banyak ya Didi, tepuk tangan dulu untuk Didi. Terima kasih Bang. Berikutnya silakan Cak Lontong. Kamu di situ dengan gaya kamu beda dengan yang lain. Kamu punya background yang ya sangat berbeda dengan yang lain. Dan selama 2 kali penampilanmu kamu bermain di area situ. Yang paling enak itu ketika tampil dengan gaya kita sendiri. Karena kamu tinggal tampil. Tapi kalau tampil dengan gaya orang lain, kamu harus menirukan gaya orang lain dulu baru tampil. Paham ya? Ah, sekarang tampil. Udah. Yeay, terima kasih Kang Didi. Thank you Didi. Sukses selalu Kang Didi. Oke. Kita masih punya 2 kurcaci lagi yang akan menebar tawa di Oke, panggung siap. ini Hibzi. Tetap di Stand Up Comedy Indonesia Season 7 Magical in 7. Masih di Stand Up Comedy Indonesia Season 7 Magical in 7. Kurcaci kita yang berikutnya adalah kebanggaan dari Bekasi. Bekasi make some noise Bekasi. Sayanya udah heboh, merekanya biasa aja ternyata. Ya udah ini kurcaci yang berikutnya adalah kurcaci yang tinggal di rumah sepeta. Kok bisa? Oh ya. Ya emang kemarin minggu lalu dia ceritain itu ya kan. Dan sekarang dia mau menceritakan masa terindahnya. Inilah Arya Novrianus. Malam ini gue bakal ngomongin masa-masa indah gue di Dufan dan masa-masa gue sama adik gue. Penasaran? Tonton sekarang. Selamat malam Belasar Bini, tepuk tangan dong buat semua di sini dong. Masa terindah gue itu waktu gue masih kecil. Iya, karena biarpun keluarga gue miskin, dulu tuh gue sering banget pergi ke Dufan. Jadi gembel. Enggak nih serius ya, gue tuh ke Dufan karena diajak temen gue yang bokapnya kerja di Dufan. Ya sayangnya bokapnya kerja di Dufan gitu. Coba dikali jodoh. Iya, pasti gue tuh sering banget diajak kali jodoh tuh. Main skateboard. Dari semua wahana di Dufan yang gue mainin, ada satu wahana yang bikin gue sebel. Rumah miring. Jadi di Dufan tuh ada wahana namanya rumah miring. Dan lu tahu itu apa? Itu tuh cuman rumah, terus miring. Udah. Maksud gue lu tambahin apa kayak gitu di situ? Taruh apa kayak taruh yonglek kayak gitu. Biar seru gitu kan. Kapan lagi lu ngeliat yonglek rap sambil miring? Wih, waza ya kan. Dan masa terindah gue yang lain tuh adalah pas gue sama adek gue. Gue tuh sering banget ngisengin adek gue. Gue punya adek cowok namanya Krisna dan dia ini aneh banget. Sumpah ini terus story, dia waktu kecil pernah beli skotlet warna ungu. Lu tau skotlet gak sih? Kayak stiker gitu buat motor warna ungu. Dia gunting skotletnya sampai kecil segini. Habis itu dia copot skotletnya, terus dia tempel di hidung. Habis itu dia ngaca seolah-olah itu keren. Kayak gini. Gue di sebelah ngeliatin, gila nih adek gue. Kayak orang blow on. Tapi karena gue iseng yang gue omongin ke adek gue adalah,
Gila lu nak, keren banget. Sumpah hidung lu kayak orang Jepang tau gak, gila. Adek gue denger, terus ngomong, apaan sih lu mas, apaan sih lu? Emang iya apa, apaan sih lu? Apaan sih lu? Lah si kampret percaya. Bener loh dia keluar rumah dengan skotlet blow on-nya itu. Pamer ke temen-temennya, ada satu temennya namanya Egi, dia ngomong kayak gini. Enak itu di hidung lu apa, ungu-ungu? Kenapa emang, keren kan? Karang Jepang kan gue. Enggak lu karang blow on. Gue di rumah ngeliatin, gila nih si Egi. Satu pikiran sama gue. Adek gue dibully abis-abisan. Dia nggak kuat lari ke rumah, dia nangis. Kejer banget dia ngeliatin gue sambil nangis. Terus dia copot skotlet blow on-nya itu. Dia nangis kejer banget. Sampai akhirnya nyokap gue bingung. Krisna kamu kenapa? Kok kamu nangis? Itu Mama Saria. Katanya kalau pakai skotlet di hidung keren ke orang Jepang. Tapi kata teman-teman nak orang blow on. Denger itu nyokap gue marah. Marah banget. Dia bangun nyamperin gue. Matanya melotot terus dia teriak, Arya! Tega-teganya ya kamu bohong kayak gitu. Terima kasih Goren Efrenus, thank you. Tepuk tangan buat Arya Novriano. Dan Bang Arya sayang sekali under 30 second. Yes. Oke, langsung aja kita dengar komentar yang pertama. Silakan Calontong. Arya. Iya Cak. Kamu kok undernya di bawah banget ini? Ya under kan di bawah. Gimana Cak? Iya ya. 30 detik, 32 tadi persisnya kalau nggak salah. 30. Apa kamu takut kelebihan? Sehingga sekarang kekurangan? Enggak, tadi pas di timer udah pas kayaknya. Tapi under ternyata. Oh. Aduh. Ya, aku nggak ngerti kenapa kamu beda banget dengan yang pertama kemarin malah. Kamu agak padat ke pertama kemarin, sekarang sebenarnya kamu banyak di LPM kamu itu bukan di punchline yang padat, tapi padahal kamu udah perpanjang loh ceritanya itu, tapi masih under. Makanya aku bilang ini ada yang kelewatan materi kamu. Enggak ada. Nggak ada. Coba dicari dulu. Enggak, karena undernya banyak banget, dan kalau aku melihat gaya kamu tadi, memang kamu berceritanya justru panjang di ceritanya, bukan di punchline yang rapat kayak yang pertama, tapi masih under juga. Mungkin ini yang perlu kamu latih lagi ya. Bukan dilatih sebenarnya, ini dibiasakan, karena kamu sebenarnya juga sudah pemain menurut aku yang sering tampil di depan dan di belakang. Jadi menurut aku harusnya ini nggak jadi masalah. Mudah-mudahan kamu kamu manage lebih baik lagi ya. Siap. Thanks. Terima kasih Calontong. Oke, Calontong. Dan selanjutnya silakan Pak Deindro. Ya Arya. Ya Pak De. Sebetulnya di depan aku ngeliat kamu confidence banget ya. Kamu yakin banget. Tetapi kamu memang kelihatan di tengah, bukan ya di tengah lah. Kamu udah mulai kayak nyari. Kenapa? Karena kamu storytelling kan tadi. Sekarang masalahnya ada apa di tengah itu tadi? Ada yang lupakah atau ada kenapa kemudian kayak menjadi, kalau kamu ini kan semua tulisan kamu, kalau tadi kamu bilang bahwa itu harusnya kan sesuai dong, kalian udah belajar dong ini untuk 5 menit apa segala. Tapi ada apa di tengah? Itu yang sebetulnya harus lu jawab sendiri gitu. Karena buat aku terasa banget. Aku sempat bilang sama Panji, goyang di tengah. Kayak gitu, ya. Oke? Siap. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak De. Berikutnya silakan komentar dari Bang Panji. Tidak ada kata lain yang lebih tepat untuk menggambarkan performance lo selain biasa. Performance-nya biasa banget. Ketawanya biasa, jokes-nya biasa, premisnya biasa, patahannya biasa. Saking biasanya, teman-teman lo anak stand up Indo Bekasi aja menolongin ketawa bingung tadi. Dan mereka pengen ketawa tuh. Tapi mereka tahu itu gak lucu.
Cuma mereka pengen bantu ketawa. Kasihan kan mereka udah jauh-jauh ke sini. Kayaknya Arya Novrianus nih kebingungan mencari dirinya di dalam panggung suci. Karena sebagai stand up comedian mungkin lu udah kenal lu. Tapi lu gak bisa membawa semua diri lu yang biasa lu taruh di panggung lain ke suci. Jadi lu nyari nih, gue nih kayak gimana di panggung clean ini. Dan kelihatan kesulitan. Tadi ya cerita adek lu ya, Krisna itu ya. Yang ditempelin Scotch Light di hidungnya itu adalah cerita paling gak guna yang pernah gue lihat di panggung suci. Tapi dia cerita, secara struktur benar, ada karakter, ada keinginan, ada masalah. Nih ada adek, pengen kelihatan keren, masalahnya dianggap enggak. Tapi gak semua cerita kemudian layak jadi joke gitu. Kita lihat premisnya, kayak premisnya aja udah gak lucu. Nih anak pengen kelihatan keren dengan nempel Scotch Light di hidung. Gak lucu. Absurd juga enggak, kalau mau bawa absurd sekalian, tapi enggak. Normal juga enggak, jadi ngambang gitu. Terus lu ada gak sih waktu mentoring gue bilang cerita tentang Ari Kriting selalu nyiapin 1 beat? Iya ada. Nah, gak lu lakuin kelihatannya karena tadi lu kaget. Lu ngukur segitu pas lu lihat kurang. Padahal seperti yang gue bahas di mentoring ya, Ari Kriting itu saking prepare-nya dia selalu nyiapin set 5 menit plus 1 beat. Siapa tahu ketawanya penonton gak sepanjang yang diekspektasikan. Sehingga ketika under dia masih punya 1 beat. Itu namanya persiapan. Jelas lu gak melakukan persiapan sekuat Ari. Jadi udah nilai lu rendah, kelebihannya 32-33 detik lagi. Jadi wajar untuk kita berasumsi anak Bekasi akan kehilangan calon malam ini. Thank you. Terima kasih. Oke. Boleh tepuk tangan buat Arya Novrianus. Semangat Bang Arya. Oke. Semangat ya. Dan habis ini masih ada 1 komika terakhir yang akan tampil di panggung stand up comedy season 7 ini. Yeay. Siapa dia? Penasaran? Makanya jangan kemana-mana. Tetap di Stand Up Comedy Indonesia Season 7 Magical in 7. Masih di Stand Up Comedy Indonesia Season 7 Magical in 7. Yeah. Wah, kemasukan. Kenapa sih Ci nyebelin? Ini ketawa khasnya ada salah satu komika kita. Oh ada. Yang suaranya kayak ini apa? Angry Bird ya. Ya Tahu tapi nggak? tahu, tapi kalau dia melakukannya kayak lebih ikhlas gitu loh aku. Ya kan? Kalau aku kan ini karena dibayar. Dan disuruh melucu gitu. Ya udah deh Dan dia langsung dari aja. Cikarang langsung Yeay. saja. Ini dia Boas dari Tika. Boa mau ceritain masa terindah Boa nih. Mau tahu nggak masa terindah Boa gimana? Lihat nih. Assalamualaikum. Selamat malam semua. Masa terindah gue ini ketika bapak gue masih ada. Karena waktu bapak gue masih ada nih, gue pengen apa-apa selalu diturutin. Gue nonton TV, lihat iklan sirup. Enak ya. Gue minta ke bapak gue, besokannya langsung dibeliin. Sekerdus. Buseng, bapak gue pengen enaknya amandel kali ya. Lah sekarang pas bapak gue udah kagak ada, boro-boro beli sirup sampai sekerdus, beli es dawet seplastik patungan gope-gope. Masa kecil gue juga masa yang terindah, karena waktu masih kecil nih, gue belum mikirin dunia yang sesungguhnya. Yang ada di pikiran gue nih cuman main, makan, tidur, sama gimana caranya gue jadi Barbie. Iya, dari kecil gue pengen jadi boneka Barbie. Barbie pakai baju yang begini nih. Gue tarik-tarik baju gue, sampai membleh. Barbie kukunya panjang, gue panjangin kuku gue. Dijilpat guru. Barbie rambutnya warna putih, gue warnain rambut gue, pakai bedak bayi. Putih kagak, ketombean iya. Sampai karang lagi gatelnya. Tapi kebahagiaan masa kecil gue ini sedikit terganggu ketika gue berumur 1 tahun 8 bulan. Soalnya emak gue ngelahirin anak lagi. Otomatis yang namanya punya adik, kasih sayang emak gue jadi kebagi 2. Adik gue mah tidur diklonin, gue mah suruh ngontrak sendiri.
Gue nangis di pojokan kan. Mama tega banget. Malah diomelin. Nangis mulu lu, berisik. Diem, ada lu mau tidur. Matanya sampai melotot itu. Pas udah gedean dikit, adek gue cuman bisa makan nyuap sendiri. Dibangga-banggain. Disebar ke tetangga. Ngundang wartawan. Diumumin di masjid. Ya, assalamualaikum, anak saya udah bisa nyuap sendiri ya. Ini gak ada yang mau beliin beras. Lah giliran gua, makan udah bisa nyuap sendiri, nambah nyendok sendiri, kagak disebar-sebarin. Cuma dibanggain gini doang. Pinter ya anak emak. Sekarang udah bisa ngabisin beras. Dan dari SD, gue ini gak pernah jalan-jalan bareng keluarga. Teman-teman gue mah asal liburan sekolah, pada jalan-jalan. Pas masuk sekolah, disuruh bikin rangkuman cerita tentang liburan, pada enak. Ada yang judulnya, Aku Bertamasya ke Borobudur. Terus ada lagi temen gue judulnya, Serunya Mengunjungi Pantai. Lah gue, liburan di rumah baik. Malah disuruh jagain warung. Apa yang mau gue rangkum? Daftar belanja bulanan. Rokok 20.500 ditambah PPN. Minyak seliter 13.000. Belinya sekarang ya, besok harga naik. Pas Sugani, utang korek 1, kopi serenceng, sama telur sekilo. Tapi setengah dulu ya, setengahnya lagi ntar, nunggu ayam netes. Ini nih judul rangkuman gue nih. Asyiknya berkontribusi dalam perekonomian Indonesia saat liburan sekolah. Wih. Sekian, terima kasih, nama gue Boa. Aku bahagia. Ora. Tepuk tangan sekali lagi untuk Boa Sartika. Wah. Iya bang. Tawa dong. Ya kan kita ngomong dulu baru ketawa. Iya. Boah. Iya bang. Ah bang. Boah. Iya bang. Iya bang. Mecin berapaan mecin? Kasian. Kita dengar komentator pertama. Komentator ya. Pak De Indro. Oke, Boa keren banget ya. Itu kejujuran yang bukan main ya. Aku selalu mungkin semua juri di stand up ini selalu menghargai betul kejujuran dari materi gitu. Dan aku yakin materi ini juga nggak mungkin bisa dibawain orang lain, nggak akan bisa dapat ger yang seperti tadi ketika dibawain orang lain misalnya. Dan itulah kekuatanmu sebetulnya. Memang itu kayak gitu ya. Ada kejujuran di situ. Ya. Boa ya, kompor gas Boa. Yeay, kompor gas kedua malam ini. Seneng gak Boa? Alhamdulillah seneng. Alhamdulillah seneng bang. Alhamdulillah seneng bang. Kompor gas apa gak? Disini bang. Alhamdulillah dulu bang. Oke, yang terakhir calon tong silakan. Nggak dapat. Emosi. Gitu doang tuh. Buah. Iya, Ca. Tapi memang begitu kamu ngomong aku menikmati karena omongan kamu itu bukan omongan orang sedang tampil stand up komedi, tapi seperti orang yang ikut kompetisi suci 7. Iya. Jangan emosi. Cikarang, jangan emosi. Tahan aja, tahan. Tahu gak? Aduh. Paling lucu pas bengong kayak gak ada salahnya itu loh. Gitu loh. Lucu banget pas itu tuh.
Wah, kamu punya kekuatan menurut aku. Ini kekuatan, walaupun kadang gini, bahasa itu orang nggak harus mengerti untuk tahu. Nggak harus mengerti untuk tahu. Nggak harus Contohnya, ketika Oh. saya nonton sinetron sekarang kan banyak nih pakai yang bahasa Sunda. Nyolek-nyolek gue lagi. Saya nggak ngerti, masa nyolek saya sendiri. aneh ya. Nyolek sendiri ya, betul. Iya, Kali ini bener kan? Setuju sama calon tong, setuju kali ini. Iya bener Cak. Kalau nyolek saya sendiri terusan boleh. Kata gue juga kan? Percaya. Asik, seru. Jadi kadang-kadang saya nggak ngerti artinya, tapi saya paham yang dimaksud. Dan itu sudah cukup untuk sebuah komedi. Karena itu berarti kamu sudah melibatkan imajinasi seseorang. Nah kalau orang cuek dia nggak bakal tertawa kalau nggak ngerti. Tapi ketika dia bisa tertawa tanpa paham betul yang dimaksud, artinya imajinasinya jalan. Dan itu yang akan diingat orang. Bener loh ya. Bener. Keren Cak. Jadi itu, karena ketika kamu diingat, bukan hanya boahnya tapi apa yang kamu ucapkan itu diingat, maka akan melekat, lebih gampang kamu menempelkan karakter kamu kepada orang. Ketika kamu muncul, orang ingin, dan kamu berhasil dengan cara kamu. Saya kira ini sangat, yang kelebihan kamu karena ini natural, alami, tidak dibuat-buat. Jadi kamu sudah punya modal yang luar biasa. Tinggal bagaimana kamu melanjutkan kompetisi ini ya. Mudah-mudahan kamu tetap jadi wanita ya. Emang mau berubah jadi apa? Mau berubah jadi apa? Lucu nih. Enggak. Nggak mau. Sensitif. Ya Bu Ayah. Ya, terima Semangat kasih. ya. Iya, Sip. Cak. Terima kasih. Terima kasih Cak Lontong. Sekali lagi boleh tepuk tangan buat Boa Sartika. Makasih Wah. Dia menutup Silakan, Boa. malam ini dengan sangat indah sekali ya. Yes, betul sekali Hibji. Dan habis ini kita bakal tahu siapa yang akan di close mic malam ini. Makanya jangan kemana-mana. Tetap di Stand Up Comedy Indonesia Season 7. Magical in 7. Selamat datang kembali di Stand Up Comedy Indonesia Season 7 Magical in 7. Oke, dan sekarang ini kita memasuki waktu yang sangat menegangkan buat kita berdua dan sangat tidak nyaman ya Ji ya. Dimana salah satu kurcaci atau komika kita dari tim A malam ini akan close mic dan berpisah dari teman-temannya. Tepuk tangan Balai Sarbini untuk penampilan ke-7 komika dari tim A yang sudah memberikan penampilan terbaiknya malam ini. Betul sekali, menceritakan masa terindah mereka ya Hibzi. Tapi sebelumnya kita ingin masing-masing mengingatkan lagi apa komentar dari para juri kita. Yang kami sebutkan namanya harap maju ke depan. Dimulai dari Didi. Menurut Bang Panji, meski terlihat tidak nyaman dengan penonton dan tidak nyaman dengan diri sendiri saat berada di atas panggung, tapi memiliki perspektif cerita yang sangat menarik sekali dan jenaka. Selanjutnya, Putra Uma. Menurut Pak De Indro, kelihatan semakin rileks meskipun terdengar agak patah-patah untuk memperjelas artikulasi. Berikutnya, Deswin Fakih. Dan menurut Cak Lontong, malam ini berhasil menceritakan masa indahnya bekerja di BNN dengan tepat dan timing yang pas. Selanjutnya Boa Sartika. Menurut Pak De Indro, kekuatan materi yang ditulis dengan sangat jujur tapi harus bisa lebih memilih diksi yang bagus. Kompor gas. Selanjutnya Jupri. Menurut Pak De Indro, keren banget.
bisa memperhitungkan timing dengan tepat, kompor gas. Dan selanjutnya kita minta maju ke depan, Romi Hakim. Menurut Bang Panji, sudah lucu, tapi stand up-nya belum memiliki karakter. Berikutnya, Arya Novrianus. Menurut Cak Lontong, kurang menguasai diri, sehingga terdengar ada materi yang dragging dan durasi masih kurang. Seperti yang kita tahu, malam ini ada 2 komika yang mendapatkan kompor gas dari juri. Selamat untuk Boah Sartika dan juga Jupri. Dan untuk malam ini, komika dengan nilai tertinggi adalah Boah Sartika. Selamat Boah dan Jupri, kalian aman untuk malam ini. Selanjutnya akan kami sebutkan komika-komika yang berada di posisi tidak aman. Romi, Didi, dan Arya, silakan maju ke depan. Romi malam ini mengalami over durasi 20 detik. Dan Arya, teman satu komunitas dari Romi, yaitu Stand Up Bekasi, mengalami under durasi 30 detik. Sedangkan Didi malam ini mengalami masalah teknis delivery. Romi Hakim, malam ini kamu aman dan harus mengucapkan selamat tinggal untuk teman kamu Arya Novrianus. Arya Novrianus harus close mic malam ini. Close mic pada malam ini. Terima kasih buat semua yang udah ngedukung gue, teman-teman dari Stand Up Indo Bekasi, dari Komtung, keluarga gue yang udah ngedukung. Thank you juga buat Kompas TV. Maksud gue lu tambahin apa kayak gitu di situ? Taruh apa kayak taruh yonglek kayak gitu? Biar seru gitu kan? Kapan lagi lu ngeliat yonglek rap sambil miring? Wih, waza ya kan? Buat teman-teman yang masih ada di sini, jangan patah semangat. Kalian pasti bisa. Stand Up Comedy Indonesia Season 7, let's make love. Terima kasih buat Kompas TV yang udah ngasih kesempatan luar biasa ini. Tepuk tangan buat Kompas TV. Terima kasih buat teman-teman dari Bekasi. Maaf gak bisa lanjut lebih jauh, nitip di Romi aja ntar ya. Terima kasih juga buat Prajuri, Mas Panji, Pak Dendro, Cak Lontong, buat semua kru, thank you. Terima kasih banyak. Oke. Dan dengan pemberian kenangan frame ini maka berakhir sudah perjuangan dari Arya Novrianus di Stand Up Comedy Indonesia Season 7. Balai Sarbini bangkit dari kursi Anda dan berikan tepuk tangan yang meriah untuk ketujuh komika yang sudah memberikan penampilan terbaik malam ini. Luar biasa. Jangan lupa untuk nonton show keempat dari tim B. Betul. Yang akan tampil minggu depan. Jam
10 malam hanya di Kompas TV, berita dan inspirasi Indonesia. Dan jangan lupa juga untuk follow Twitter @standupkompastv, juga Instagram @suci_kompastv untuk mengetahui info-info dari Stand Up Comedy Indonesia Season 7. Betul sekali. Saya Gita Bebita. Dan saya Hamis Daud. Balai Sarbini dan Indonesia. Sampai ketemu minggu depan. Yeay. Stand Up Comedy Indonesia Magical Insight.